Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Azrul Saputra dari kelas 3B Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya akan membawakan materi tentang sekuritas. Apa itu sekuritas? Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu apa itu sekuritas, cara membelinya, ataupun peraturan, ataupun perhitungan-perhitungan di dalamnya. Saya akan menjelaskan itu secara singkat. Oke, sesingkat mungkin, semoga. Oke, materi hari ini saya akan membawakan sekuritas, obligasi, dan saham. Obligasi dan saham ini termasuk ke dalam sekuritas ya, teman-teman. Sekuritas. Sekuritas adalah sebuah instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan di pasar modal dan menunjukkan kepemilikan terhadap sebuah aset. Maksudnya apa tuh? Tadi, seperti yang saya bilang tadi, obligasi dan saham merupakan bagian dari sekuritas. Jadi, em, saham itu kan berarti kalian memiliki sebagian kecil dari sebuah perusahaan ya, di bawah 50% lah istilahnya, 49%. Kalau sudah di atas berarti kalian memiliki perusahaan itu. Oke. Kemudian obligasi. Obligasi itu juga termasuk kepemilikan terhadap sebuah aset, surat hutang ataupun surat berharga negara itu juga termasuk ke dalam sekuritas. Nah, ini obligasi. Obligasi adalah surat utang yang berisi janji dari pihak penerbit untuk membayarkan bunga atau kupon bunga kepada pemegang obligasi. Jadi, jika kalian membeli suatu atau sebuah obligasi, contohnya di salah satu aplikasi ya, kalian pasti akan melihat adanya kupon kupon obligasi ya. Dan ada tanggal pengambilan kupon yang biasanya itu setiap 6 bulan sekali ya, teman-teman. 6 bulan sekali kalian akan mendapatkan em, surat atau kuponnya. Kemudian yang ketiga ada saham. Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan sebagian modal suatu perusahaan. Contohnya kalian bisa menganggap kalau kalian beli 1% atau 0,1% dari Tesla, anggaplah kalian memiliki sebagian modal dari perusahaan itu, perusahaan Tesla ya. Oke, kemudian saya akan lanjut ke, oke, di sini saya membeli saham di aplikasi Stockbit. Di sini lengkap ya teman-teman. Banyak sahamnya. Saya akan menjelaskan UI-nya terlebih dahulu lah. Nah, ini adalah halaman utama Stockbit. Di situ ada watchlist, stream, search, chat, portfolio, all watchlist, portofolionya ya. Di sini saya membeli PWON Pakuan Jadi TBK atau terbuka di harga 482 ya, atau 484 deh kalau tidak salah. Oke. Kemudian di sini stream berisi ibaratnya orang yang membagikan um, berita, riset atau perhitungan mereka terhadap suatu saham. Ibaratnya kayak siapa Timothy Ronald gitulah, tapi di saham. Oke. Kemudian di sini ada search ya, di sini ada market global, mutual, mutual fund, ada bonds. Di sini ada berbagai jenis macam ya, ada running trade, top broker, screener, alert. Kalian kita bisa atur ya, kita mau beli yang mana, kita mau kasih alert kemana. Di sini kemudian ada portofolio. Nih, trading balance itu sisa dari balance kalian ya. Invested artinya kalian sudah menginvest sebagian dari balance kalian 48.472 di situ saya karena saya beli di harga 484. Oke. Kemudian di situ ada open, profit and loss, total equity-nya berapa, kan bisa hitungan pila. Ini dulu profil saya. Kemudian kita lanjut ke sini deh. Ini adalah saham PWON atau Pakuwon Jati. Di situ ada jenisnya ya, properti dan real estate, syariah, day trade. Kemudian di situ ada uh, rentang waktunya.
1 day, 1 week, 1 month, 3 month, year to date, 1 year, 3 year, 5 year. Kalian bisa juga otak-atik jadi candle di situ. Sini lowestnya itu 366 ada dan highestnya itu 530 untuk satu tahun terakhir ya. Kemudian di bawah itu ada stream, key stat, order book ya. Sini saya beli. Ketika beli di situ ada limit order dan fast order. Kalian bisa atur kalian mau fast order atau mau smart order. Smart order itu istilahnya harga sekarang di 482. Kalian mau beli di 480 ketika turun. Nanti kalau sudah turun akan otomatis beli. Nah, di sini kalian pas ada trading balance kalian marks in karena saya udah beli jadi tidak bisa saya praktekkan. Kemudian di situ klik plus untuk melakukan order. Di situ buy. Kemudian lotnya berapa, price-nya berapa. Kemudian di lot sell ada berapa. Di situ artinya apa? Berarti yang mau sell di harga 500 contohnya itu sebanyak 48.329 lot. Kemudian saya di sini beli di 482 ya. Saya scroll ke bawah 484. Saya scroll ke bawah di situ ada 484. Di sini 482 ya. 482 saya klik satu lot. Tapi karena harganya naik, maka otomatis naik juga. Sini saya beli 484 satu lot, ada broker fee-nya, ada exchange fee-nya juga, investment plus fee yang 48,473. Kemudian saya beli confirm dan terjadilah beli. Oke, masuk ke portofolio saya. Kemudian saya akan menjelaskan berbagai macam rasio keuangan. Di sini ada di Kistatnya itu lengkap ya teman-teman dari PWON ini, Papua Jati ini. Pertama ada net income. Ada periodenya itu. Net income itu ibaratnya bahasa Indonesianya adalah laba bersih, keuntungan bersih ya. Net income. Kalau kalian lihat net weight ya pada camilan itu adalah berat bersihnya. Kalau di sini net income itu laba bersih. Di situ ada periodenya per tahun 2024, 2023, 2022. Dan ada kuartil-kuartilnya. Kuartil pertama, 2, 3, dan 4. Ingat ya teman-teman, kuartil itu 1, 2, 3. Ini kuartal pertama, artinya Januari, Februari, Maret. Di ini keuntungannya itu sebanyak 331 billion atau kalau di Indonesia kan itu miliar ya. Ya, miliar. Oke. Kemudian di situ ada annualize. Annualize ini apa? Annualize ini summary dari total di tahun itu. Contohnya 2023 itu dari 2.105 billion karena di total dari atas ya. Terus kenapa yang 2024 ini udah ada annualize-nya padahal kuartal 4-nya kan belum selesai ya. Kita belum Desember, belum ganti tahun. Jadi di situ kan ada most recent quarter ya. Kuartal terakhir itu 30 September. Berarti kita belum masuk kuartal 4. Maka data kuartal 4-nya itu diambil dari tahun sebelumnya, yaitu 618 billion. Ibaratnya sebagai prediksi lah, kalau sama itu 2.200. Ibaratnya kalau turun, kita tahu lah, kalau turun misal jadi 400, berarti kan di bawah 2.100 ya annualize ya. Kemudian di situ ada TTM atau 12 trailing month. Di situ kita masuk kuartal 3, yaitu pendapatan perusahaan 12 bulan ke belakang gitu. Kira-kira berapa ya? Kemudian di situ ada most recent quarter, tak lah ya, quarter terakhir. Di situ ada market cap atau market capital, yaitu ibaratnya total harga perusahaan ini ya, total valuasi perusahaan ini. Kemudian di situ ada current share outstanding atau pemegang sahamnya di sini. Bukan pemegang saham ya, ibaratnya saham yang diedarkan, berapa lembar saham yang diedarkan gitu segini. Ada 48,16 billion. Kemudian kita beralih ke EPS, earning per share. Jadi keuntungan per share atau per lembarnya saham itu berapa keuntungan perusahaan ini. Kita bisa lihat sama seperti tadi, itu 6,87, 10,770, 16,95 ya. Kalian tahu lah ya. Kemudian ada revenue, hasil penjualan aset ya. Baik itu eh aset yang dijualkan itu berupa misal Pakuan Jati ini jual apa dia kan real estate ya berarti penjualan rumah dan segala macamnya itu dihitung di sini dan pada tahun ini
annualized-nya itu 6,3 perakiraannya ya. Nah, di situ ada juga 12 trailing month-nya. Ibaratnya kalau kalian beli saham misalnya Pertamina, terus ada revenue, berarti penjualan Pertamina itu berapa, pendapatan Pertamina itu berapa, gitu loh. Kemudian kalau kita scroll ke bawah itu ada valuation, artinya valuasi perusahaan ini ya untuk tahun ini. Artinya seluruh aset keuangan perusahaan ini kita valuasikan, divaluasikan. Di situ ada current PE ratio, yaitu untuk tahun ini ya annualized price eh, price to earning, ya price to earning. Di situ ada 10,52, current price to earning ratio 10,22, forward PE ratio 9,67, kemudian current price to sales, current price to book, terus price to cash flow, kemudian ada EV to EBITDA atau earning available to earning before interest, tax, debt, and amortism. Jadi sebelum ini rasionya sebelum dia kena pajak, bunga, dan utang. Kemudian di bawah itu ada per share, current EPS, earning per share, 12 trailing months, 47,35, 35 ya. Current EPS yang sekarang annualized 46,03. Kemudian revenue per share, pendapatan per share-nya itu 133,25, cash per share-nya di itu per kuartil 182,12 dan sebagainya macamnya. Nah, di bawah itu ada solvency. Solvency adalah kemampuan perusahaan untuk menanggung tanggung jawabnya itu ya. Contohnya, dia bertanggung jawab terhadap utangnya, terhadap share-nya, dan terhadap pendapatannya itu di sini. Current ratio itu 5,27, quick ratio-nya 3,62, debt to equity ratio, jadi ibaratnya hutang terhadap ekuitasnya itu 0,30 gitu. Jadi kemampuan sebuah perusahaan untuk membayarkan utang-utang, membayarkan share, per lembarnya membayar dividen, dan kekuatan dia dalam menanggung itu gitu ya. Kemudian ada profitability, dari namanya aja profitability ya, keuntungannya itu return to asset, return on asset 6,61%, return on equity 11,23%, gross profit margin atau ibaratnya itu laba kotor, belum dikurangi operational, you know, belum belum dikurangi operasional, belum dikurangi bayar dividen, belum dikurangi yang lain-lain. Itu ada 57,01%, operating profit margin itu 43,16%, net profit marginnya atau keuntungan laba bersihnya itu 53,52%. Nah, di bawah ada dividen. Dividen itu adalah, jadi contohnya kalian membeli saham nih. Kemudian di saham itu ditulis bahwa kamu akan mendapatkan dividen pada tanggal ini. Ya, kalau di sini 25 Juni 24. Artinya kalau saya membeli saham ini sebelum 25 Juni 2024, saya akan mendapatkan sebagian kecil berdasarkan saham yang saya pegang gitu. Kan saya memiliki seberapa berapa persen dari aset perusahaan ini. Of course kalau dia untung kan bagi ke saya juga dengan persentase sekian persen. Dan di situ ada dividennya ya. Dividennya itu 9,00, payout ratio-nya 19,55%, dividen yield-nya 1,86%, latest dividend ex-date atau come date-nya itu 25 Juni 2024. Jadi kalau kalian beli saham ini setelah 25 Juni seperti saya, ya kalian nggak akan dapat dividen. Belum ya, mungkin nanti tahun depan di kuartal berapa kalian akan dapat. Kemudian di sini ada income statement, ada revenue, gross profit, earning before interest, tax, debt, and amortism. Ada net income juga, seperti yang tadi saya bilang, revenue itu pendapatan dari penjualannya, operasional maupun non operasional. Gross profit itu sebelum atau laba kotornya lah, belum di share kemana-mana, belum dikasih dividen.
Kemudian di situ ada earning before interest, tax, debt, and amortism. Jadi sebelum bunga, sebelum pajak, sebelum utang itu 3,529 biliar, eh billion atau miliar ya. Kemudian ada net income-nya di situ 2,281. Laba bersihnya berarti 2,81. Kemudian di sini ada balance sheet atau istilahnya itu laporan keuangan mereka lah. Ya, cash per kuartil ini ada segitu, total asetnya ada segitu, total liabilities ada segitu. Liabilities ini adalah kemampuan atau tanggungan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada sang pemegang saham. Dan short term debt di situ utang jangka pendek gak ada, long term debt utang jangka panjang ada 6,024, total debtnya segitu, total ekuitasnya 20,316, kemudian net debtnya itu 2,746 per kuartal ya. Kemudian di bawah itu ada cash flow statement di laporan keluar masuk uang perusahaan. Yang pertama ada cash from operation, jadi operasi tahu lah ya, misal dia bikin rumah segala macam, kan ini properti ya, real estate ya. Jadi cash dari operasi-operasi itu ada 3,001 billion. Cash from investing ini pakainya dia 12 trailing months ya, 945 billion. Cash from financing 409 billion. Capital expenditure atau yang biasa mereka pakai buat memperbaiki lah, renovasi lah, merawat aset-asetnya itu berarti 1,148. Kemudian free cash flow, di ibaratnya kalau kalian sebuah tim bola atau tim bola basket, kalian tahu lah free cash flow ini bisa kalian gunakan misal untuk signing pemain baru. Jadinya ini duit yang tidak ada apa-apanya, bukan tidak ada apa-apanya, yang tidak ada tanggungannya, bukan dibayarkan ke pajak segala macam. Ini bebas kalian mau spend di mana. Tapi ada layaknya, ada bagusnya free cash flow itu gede ya. Jadi sewaktu-waktu ada kerusakan atau kejanggalan bisa di backup oleh free cash flow. Nah, di sana growth keuntungan per quarter, year over year growth-nya ibaratnya naik turunnya itu ya perkembangannya. Untuk yang pertama itu minus 8,83 revenue year to date, year over year growth 4,76. Ya bisa kalian lihat lah ya net income-nya, earning per share-nya berapa di situ. Kemudian price performance, ya performan harga, performansi harga. Ini one week price returns 2,54. Jadi satu minggu ke belakang naik sebesar 2,54. Satu bulan ke belakang di situ minus 8,68, 3 bulan ke belakang 13, 6 bulan ke belakang 20, 1 tahun ke belakang 21. Bisa kalian lihat ya, 5 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang berarti 2000 berapa? 2019 lah ya, sebelum COVID. Jadi pas COVID itu turunnya agak banget berarti. Dan 10 years-nya berarti dari segitu naik. Kemudian di situ ada year to date price returns, 52 week high, 52 week low. Jadi tinggi dan rendahnya dalam 1 tahun terakhir ya. 530 paling tinggi, 366 paling rendah. Oke, untuk pembelian saham di Stockbit segitu saja. Apabila ada kekurangan, kesalahan dalam perkataan maupun apapun itu, silakan bisa kontak saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.